Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya dan atas kehendak Allah pula alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian Rabuan bersama Ustadz Samsudin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, terima kasih Ustadz yang terus bersama kita, membersamai kita, berbagi ilmu Islam buat kita semua, dan tentunya juga terima kasih buat teman-teman yang istiqomah mengikuti kajian ribuan ini. Baik, malam ini Ustadz akan membawakan kajian dengan tema mewujudkan jiwa yang tenang, Ustadz ya. Jadi bekal juga kata Ustadz buat menghadapi Ramadan. Baik, Ustadz, kami persilahkan membawakan materi kajiannya. Baik, terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Iwan rahimakumullah, materi tentang jiwa itu sudah, atau ketenangan jiwa atau membersihkan jiwa sebenarnya sudah pernah kita bahas kurang lebih setahun lebih ya, 2 tahun yang lalu, 2 tahun ya, 2024, 2024, jadi udah menginjak udah 2 tahun yang lalu. Dan ini juga untuk saling mengingatkan kembali bahwa insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita akan insya Allah Allah masih menjaga kita, memberikan usia kepada kita, akan berupaya untuk membersihkan jiwa kita dengan syariat ibadah saum Ramadan. Ya, sebenarnya semua ibadah itu dalam rangka mensucikan jiwa, ya. Dan kalau jiwa kita suci, jiwa kita bersih, maka jiwa kita pasti akan tenang. Oleh karena itu ya, ini juga bagian dari persiapan, ya, persiapan jiwa menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah minggu depan kita membahas tentang fikih seputar Ramadan. Ya, ini juga sama mengingatkan kembali karena pasti kita sudah pernah membahas tentang fikih sekitar Ramadan, baik terkait dengan ibadah puasanya ataupun hal-hal yang ada ibadah yang kaitannya di bulan Ramadan. Termasuk di dalamnya sholat taraweh, zakat fitrah, atau bahkan mungkin zakat malnya dan seterusnya. Nah, apa yang kita ingat kembali, yang pertama yang pernah saya bahas sebelumnya ya, bahwa manusia itu komponennya ada 3. Yang pertama dan utama adalah jiwa, bahasa Arabnya an-nafsu atau an-nafsi, ya. An-nafsu atau an-nafsa atau an-nafsi, ya, itu tuh juga artinya jiwa. Kemudian ada raga, bahasa Arabnya jasad, ya, atau jisim, ya, ada jismun atau jasadun, itu sama maknanya. Kemudian yang ketiga adalah ruh, ruh atau sirul hayah, rahasia kehidupan, atau bahasa Indonesia nyawa. Dan ini mesti kita pahami betul karena eh, kalau raga yang ini adalah kitanya dalam bentuk fisik, ya, fisik dengan berbagai macam organnya, baik organ yang nampak dari luar atau organ yang ada di dalam tubuh, ya, atau internal, ya, atau makanya ahlinya bilang internis, tapi ini cerita dengan raga. Dan kemudian nyawa, nyawa itu disebut rahasia kehidupan, dan itu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang nyawa, kemudian Allah menurunkan ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
Mereka bertanya kepada Muhammad tentang nyawa, katakan nyawa itu urusan Tuhanku, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi nyawa itu rahasia, ya artinya kita juga nggak tahu seperti apa, berada di mana. Yang jelas kita punya nyawa, karena kita hidupnya, hidup. Jadi semua yang hidup, ya, yang hidup disebut dengan ya bernyawa, disebut dengan makhluk biologis ya, atau makhluk yang memiliki kehidupan. Karena ada istilah biotik dan abiotik. Jadi karena ada nyawa itu. Dan kita bahas adalah jiwa, karena inilah kita yang nanti eh, ketika atau yang sebelumnya ketika sebelum dunia ini Allah ciptakan, sebelum jiwa kita disatukan dengan raga, ya, kita sudah berjanji, jiwa kita sudah berjanji, sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya. Nah, kemudian di dunia inilah fungsi jiwa, ya, fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, fungsi berpikir, dan fungsi merasakan itu adalah fungsi-fungsi jiwa. Makanya kalau kita sedang tidur, ketika raganya ya sehat, kemudian nyawa juga ada, ya karena kita masih hidup. Ternyata ketika tidur, jiwa kita yang keluar, ya semua fungsi itu, semua apa organ tubuh itu tidak bisa berfungsi seperti misalnya mata, ya walaupun sehat tidak bisa melihat karena fungsi penglihatan itu ada di jiwa. Demikian pula telinga sehat tapi tidak bisa mendengar karena fungsi pendengaran ada di jiwa. Demikian pula hati bisa merasakan ketika tidur, ya karena jiwanya nggak ada tidak juga berfungsi, hati bisa merasakan. Demikian pula akal. Ketika kita tidur, karena akal itu fungsi dari jiwa, maka kita tidak bisa berpikir. Ya. Untuk itulah maka kita harus tahu persis membedakan mana jiwa, mana raga, dan mana nyawa. Dan ya nanti setelah kehidupan dunia ini selesai, ketika nyawa dicabut dari raga, dan itulah kematian, maka jiwa kita akan kembali kepada Allah, ya akan masuk ke alam barzah dulu sebelum nanti memasuki alam akhirat, yaitu di setelah yaumul kiamah, setelah dunia ini hancur, maka jiwa kita akan disatukan lagi dengan raga yang baru, yang itu fase terakhir yang tidak akan lagi terjadi kematian, yang kholidina fiha abada. Itulah jiwa. Oleh karena itu siapa yang mengenal jiwa, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arrafa nafsahu wa arrafa rabbahu. Siapa yang mengenal jiwanya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Dan jiwa itu menurut Al-Qur'anul Karim, ini juga pernah saya sampaikan, dan apa ayat ini ayat yang selalu apa saya ingat ya, tentang jiwa ya. Jadi surat yaitu surat Asy-Syamsi ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dan demi jiwa, ya, nafsi bermakna jiwa. Wa masawaha, dan penyempurnaannya, penyempurnaan penciptaan jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami telah mengilhamkan, ya, ilham kepada jiwa, ya. Mengilhamkan kepada jiwa itu fujurnya, yaitu kefasikannya atau kemaksiat, potensi sebenarnya potensi kemaksiatannya, potensi apa kezolimannya, potensi kekufurannya, watakwaha, dan juga potensi ketakwaannya. Jadi diilhamkan itu dari si potensinya, karena wujudnya nanti sesudah apa hidup di dunia, apakah dia bertakwa atau dia bermaksiat. Nah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan atau siapa saja yang mensucikan jiwanya. Jadi orang yang sukses, yang beruntung mengharungi kehidupan dunia adalah orang yang mensucikan jiwanya. Apa bentuknya mensucikan itu adalah mengikuti takwanya, mengendalikan fujurnya. Jadi fujurnya tidak muncul, yang muncul ada takwanya. Wa qad khaba man dasa, dan merugilah orang yang atau siapa saja yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya maksudnya adalah ketika dia mengikuti fujurnya, mengabaikan takwanya. Maka potensi itu ya di dalam diri kita ada apa fujur, yaitu hawa nafsu, kemudian ada takwa, itu berupa ketaatan. Nah, kemudian terkait dengan fujur dan takwa, jadi fujur itu sama dengan hawa nafsu.
Jadi fujur itu identik dengan hawa nafsu atau syaitan. Jadi syaitan, fujur, hawa nafsu, kalau kita kaji lebih dalam dalam Al-Quran itu maknanya sama. Karena setan bukan makhluk, setan itu sifat buruk. Sifat buruk yang ada pada jiwa manusia itu namanya fujur. Atau fujur itulah yang disebut dengan hawa. Jadi hawa, dari dalam Al-Quran disebutkan juga orang ikuti hawa. Hawa apa maksudnya? Hawa nafsu. Itu fujurnya, ya. Atau itu setan. Dan tiga kata ini kalau kita pahami dari Al-Quran maknanya sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu atau mengikuti fujur atau mengikuti setan. Wala tattabi'u wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dalam ayat yang lain ya ayyuhalladzina udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kalian ikuti langkahnya. Ya, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Oleh karena itu hawa dan setan ya itu juga ya. Dan juga fujurnya. Dalam sebuah makalah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, al-hawa adalah mailu tabi'i ila ma yulaimuhu. Jadi hawa nafsu itu adalah kecenderungan atau kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Jadi keinginan ya, keinginan itu identik dengan hawa nafsu. Ya. Oleh karena itulah maka keinginan itu harus ditundukkan kepada aturan-aturan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya ya, jadi sampai hawa nafsunya tabaan mengikuti lima jitu bihi. Bagi atau kepada apa-apa yang aku datang membawanya. Maksudnya yang dibawa oleh Rasul adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi hawa nafsu itu tidak boleh diikuti tapi harus ditundukkan. Mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah atau syariat yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Nah, kemudian ya dalam Al-Jasiyah, surat Al-Jasiyah ayat 23, ini yang harus kita waspadai karena hawa nafsu ini justru akan membinasakan ya, kita semua kalau kita mengikuti. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi orang mengikuti hawa nafsu ya, itu sama dengan mempertuhankan hawa nafsu atau hawa nafsunya jadi Tuhan yang diikuti oleh dia. Wa dhallahullahu ala ilmin. Dan kemudian Allah akan membiarkan. Jadi kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, Allah akan membiarkan ya dia tersesat ya. Karena dia dia memilih itu. Jadi memilih mengikuti hawa nafsu, maka kemudian Allah membiarkan ya, tidak memberi petunjuk, tidak memberikan hidayah. Dan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan nanti Allah akan mengunci mati pendengarannya dan hatinya. Dan ini yang jadi masalah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tentang orang kafir. Ya innal ladina kafaru sawaun alaihim a'angdartum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun. Walhum adabun adim. Jadi orang-orang kafir itu sama saja apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah telah menutup ya, menutup dalam khatamallahu ala qulubihim, menutup hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka. Kemudian dikunci. Ya, dikunci. Bagi mereka sudah ada siksaan yang sangat pedih. Oleh karena itulah maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian Allah akan membiarkannya. Bahkan kemudian Allah akan menutup khotama ala sam'i wa qalbi, akan menutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi isyawatan. Dan Allah menjadikan kepandangannya itu gisyawah. Jadi tutupan jadi dia melihat dunia ini ya tertutup dari hidayah. Jadi yang terlihat adalah keindahan, keinginan, kenikmatan yang itu menarik perhatiannya. Jadi pandangannya, penglihatannya, pendengarannya itu semuanya tertuju pada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Sehingga seolah-olah Allah menutup tuh semua kebaikan-kebaikan
yang harusnya dia lakukan, ya. Wa may yahdihi mim ba'dillahi afala tadzakarun. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk kalau seandainya Allah membiarkan dia sesat? Apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan salatun muhlikatun sahun muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Ada tiga perkara yang membinasakan seseorang. Yang pertama adalah kebahilan yang diikuti. Jadi bakhil ya, jadi bakhil pelit ya, tidak mau mengeluarkan harta pada itu kewajiban ya. Pada itu didorong atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kemudian dia ikuti malah kemudian tidak dijalani. Jadi kebahilan yang diikuti, wahawa muttabun, dan juga ketaatan atau hawa nafsu, wahawa muttabun, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi, dan seseorang yang membanggakan dirinya. Jadi bangga akan dirinya. Ya, kemudian nanti bentuknya adalah kesombongan. Jadi batrul haq wa tunas, jadi sebagaimana iblis ya. Jadi dia menyepelekan Adam. Jadi orang-orang yang ujub kepada dirinya nanti kemudian akan takabur, akan merasa besar dan akan meremehkan orang lain. Nah, tiga ini, di antara tiga ini adalah hawa muttabaun. Jadi hawa nafsu yang diikuti. Oleh karena itulah maka ketika seorang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebimbangan, kerisauan, kekecewaan, ya, dan penderitaan-penderitaan yang lain yang dirasakan oleh jiwanya. Tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena hawa nafsu itu atau setan itu atau fujur itu justru memang menawarkan sesuatu yang sepertinya indah, sepertinya enak, tapi justru akan mendatangkan kekecewaan, kerisauan, kesulitan ya, ya hal-hal yang memang kebalikan dari apa yang terlihat, jadi apa yang nampak. Berbeda nanti dengan ketaatan atau ketakwaan. Memang berat menundukkan hawa nafsu, tapi disitulah jiwa kita akan merasa tenang, tentram. Karena ketika dia mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah, maka Allah akan menganugerahkan ketenangan jiwa. Sebagaimana yang nanti sampaikan oleh Allah di dalam surat Fusilat ya ayat 30. Ya, kita balik lagi ke hawa nafsu dan tentang setan ya. Jadi hawa nafsu itu ada dalam diri kita, dan juga ada hawa nafsu dari kalangan jin ya. Ya, dan kalangan jin. Jadi hawa nafsu di kalangan jin disebut dengan syaiton minal jin. Ya, syaiton minal jin. Jadi kalau hawa nafsu kita biasanya apa yang ada dalam hati kita. Jadi hawa nafsu kita. Kemudian kalau setan dari kalangan jin adalah hawa nafsu yang diikuti oleh kalangan jin, dan jin ini adalah keturunan iblis. Dia ngikuti bapaknya. Jadi bapaknya, dan bapaknya iblis itu telah bersumpah di dalam surat Al-Hijr ayat 39, dan kemudian ayat 40 dikecualikan. Ya, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain. Jadi iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah ya bagi mereka di dunia. Maksudnya bagi Bani Adam ya. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang disesatkan oleh iblis adalah Bani Adam, anak Adam. Karena ya tadi dia dendam kepada Adam, ya kemudian karena dengan menggoda Adam, kemudian Allah sumpah ya, Allah bersumpah untuk melaknat ya, iblis itu, dan kemudian iblis begitu disanksi oleh Allah bukannya tobat sebagaimana Adam, tetapi malah dia menantang dan ingin kemudian dapat umur yang panjang, dan dia bersumpah akan menggoda semua Bani Adam. Kemudian Allah mengecualikan di dalam surat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi iblis berkata, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Mukhlas itu adalah orang yang senantiasa ikhlas menjalankan perintah Allah dan ikhlas. Jadi mukhlis. Jadi mukhlis ya, kalau terus-menerus mukhlis atau ikhlas, maka disebut dengan mukhlas. Orang yang terpilih, yang Allah bantu supaya ikhlas. Jadi karena dia berusaha untuk ikhlas, maka kemudian Allah bantu sehingga jadi orang yang diikhlaskan, jadi mukhlas. Mukhlas itu isim maf'ul. Jadi kalau mukhlis adalah isim fa'ilnya. Jadi orang yang ikhlas namanya mukhlis.
Nah, kalau yang diikhlaskan oleh Allah mukhlas. Jadi orang yang mukhlas itu orang yang karena biasa ikhlas, istiqomah dalam keikhlasan, maka kemudian Allah bantu sehingga menjadi orang yang mukhlas. Dan itu dijamin tidak bisa digoda oleh iblis, oleh setan dari kalangan jin. Jadi keturunan iblis ya. Jadi setan dari kalangan jin, dari keturunan iblis. Nah, kemudian dalam surat Shad 85 itu juga pernyataan iblis yang mengatakan la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu wahai Adam. Ya, maksudnya ke Adam atau kepada kalau kepada Al-Quran biasanya kepada Rasul dan orang yang mengikut oh ini pernyataan Allah, afan. Jadi surat Shad ayat 85 itu Allah menyatakan bahwa sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu, maksudnya iblis ya. Jadi iblis dan dengan orang-orang yang mengikutimu ya di kalangan jin dan manusia ya, mereka semuanya. Jadi yang mengikuti iblis atau mengikuti setan dari kalangan jin ya. Jadi godaan setan di kalangan jin itu akan menjadi penghuni atau neraka jahanam. La'amla'anna jahannama minka, sungguh kami akan penuhi atau aku akan penuhi kata Allah, aku akan penuhi jahanam itu minka. Jadi minka itu minal iblis ya. Minal iblis itu bagian dari iblis, maksudnya anak keturunan iblis, yaitu jin. Wamiman dan dari sebagian orang, maksudnya Bani Adam, yang tabi'aka mengikuti engkau, mengikuti iblis ya. Minhum dari mereka ajmain semuanya. Nah, hal yang lain yang sering kali kemudian menggiurkan, biasanya terkait dengan harta. Harta itu sesuatu yang dianggap segalanya ya, segalanya, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an juga bahwa hawa nafsu itu memang menghiasi bahwa harta dan anak keturunan atau sering disebut dengan tiga tak ya. Ya, harta, tahta dan wanita. Itu memang perhiasan dunia yang seringkali akan diikuti oleh hawa nafsu atau seseorang mengikuti hawa nafsu karena hawa nafsu suka terhadap dunia itu, harta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan laukana li ibni adama wadiyan min malin labta gosalisan. Jadi sekiranya anak cucu Adam itu memiliki dua lembah harta, niscaya dia tetap masih menginginkan lembah yang ketiga ya. Layab labtagi salisan. Wala yamla'u jawfabni adama illa turab. Dan sekali-kali tidak akan pernah ya, pernah memenuhi mulut anak cucu Adam kecuali tanah. Jadi kalau sudah sampai kuburan baru selesai. Wa yatubullahu ala man taba. Jadi Allah akan menerima taubat bagi yang bertobat sebelum meninggal. Maka dari itu Allah menurunkan surat At-Takasur ya. Orang yang bermegah-megahan, berpoya-poya, berbanyak-banyakan harta ya tentang dikaitan dengan dunia ya. Alhaqumut takasur. Jadi melalaikan kalian at-takasur ya, bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi yang menghentikan keinginan ya, keinginan berkuasa, keinginan menumpuk harta itu hanya turab. Setelah kemudian jasadnya dicabut nyawanya, ruhnya, kemudian jasadnya dipendam di dalam tanah, baru selesai. Keinginan itu akan terbatasi di situ. Nah, oleh karena itulah maka hati-hati dengan harta karena ya pada hakikatnya apa yang kita miliki itu sebenarnya apa yang telah Allah tetapkan. Semua rizki itu, kemudian umur, kemudian jodoh, kemudian ajal itu semuanya telah Allah tetapkan. Jadi telah Allah tetapkan dan telah Allah sediakan. Semua makhluknya Allah berikan rizki. Ditetapkan juga ajalnya, ditetapkan juga pasangannya, celaka atau bahagianya, ya sulit atau mudahnya hidup mengalami hidup dunia, dan itu semuanya adalah bagian dari ujian. Ya, maka orang-orang yang tawakal, orang-orang yang dia berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan yang dia sanggupi atau dia bisa lakukan mengikuti perintah Allah, kemudian akhirnya itu dia yakini itu Allah yang menetapkan. Itulah orang yang tawakal. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang bisa tawakal, ya sabar dan ikhlas, ya maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi lal faqra ahsya'alaikum." Demi Allah, ya, Rasul bersumpah demi Allah, bukanlah kefakiran,
Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terjadi atas kalian. Walakin ahsya alaikum antubsata alaikumud dunya. Akan tetapi aku khawatir atas kalian apabila dunia dihamparkan, apabila kekayaan ya kalian mudah untuk mendapatkannya. Kemudian ya apa kama busitot ala mangkana qablakum, sebagaimana dulu Allah melapangkan atau menghamparkan rizki ya dunia kepada orang-orang sebelum kalian ya. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian dulu orang-orang terdahulu itu bersaing ya, bersaing memperebutkan dunia, berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia. Kemudian mereka ada yang saling membinasakan ya. Ya, kemudian saling membunuh ya, saling mencaci maki ya, bahkan tadi saling membumi hanguskan ya. Ingat dalam beberapa terjadi peperangan itu orang-orang jahat, orang-orang yang ingin menguasai dunia, ingin menguasai harta, ya dia dia tega untuk berbuat membinasakan sesama manusia. Dan itu terjadi ya masa yang lalu dan juga masa yang sekarang dan masa yang kemudian. Maka kemudian Rasulullah SAW khawatir kalau kemudian umat Muhammad ini kemudian ikut bersaing, berlomba memperebutkan harta kekayaan, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan perhiasan-perhiasan dunia, kemudian mereka saling membinasakan. Mereka saling membunuh, ya, saling mencaci, saling mencela dan seterusnya. Ini yang hangat dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itulah maka kita ini diperintahkan tadi kalau ada larangan mengikuti hawa nafsu, godaan-godaan setan ya terkait dengan kehidupan dunia, maka sisi lain Allah memerintahkan kita untuk mensucikan jiwa. Qad aflaha man tazakka dalam surat Al-A'la ayat 14, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Mantazakka maksudnya apa yang mensucikan jiwanya ya, jadi bersih hatinya, bersih pikirannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut ya pada kebesaran Tuhannya dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya di akhirat. Surat An-Naziat ayat 40-41. Kemudian dalam surat Yusuf ya Allah berfirman, ma ubarri nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dan Allah akan memberi rahmat kepada jiwa seseorang yang jiwanya itu berusaha untuk mensucikannya. Dengan cara apa? Dengan cara istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah maksudnya adalah konsekuen, konsisten, ya, konsisten, konsekuen. Jadi menjalankan sebagai buah dari keimanannya. Ya, maksudnya menjalankan syariat-syariat Allah sebagai wujud keimanan dia. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu. Dalam beberapa tafsir ini sebutkan katanya malaikat di akhir hayatnya. Sementara redaksinya ini menggunakan tatanazzalu artinya istimror, artinya terus-menerus. Sebenarnya kalau terus-menerus berarti masih hidup di dunia. Jadi yang ada sebagian tafsir mengatakan ya selama hidup di dunia Allah akan menurunkan malaikat terus-menerus ya. Sambil kemudian malaikat itu akan menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Ingat bahwa jiwa kita itu gaib, ya, hati kita juga gaib dan malaikat juga gaib. Jadi malaikat itu akan mengilhamkan kepada jiwa orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka kemudian malaikat itu mengatakan Allah takhafu, jangan khawatir hidup di dunia. Jangan khawatir. Kenapa? Karena semuanya atas kehendak Allah. Tidak mungkin suatu itu kejadian terjadi kecuali Allah yang telah menetapkannya. Karena kehendak Allah itu tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya. Sehingga jangan pernah khawatir, Allah takhafu. Wala tahzanu, dan jangan bersedih ya. Karena
nggak ada bersedih. Jadi orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah tidak akan pernah sedih. Orang yang sedih, orang yang kecewa itu biasanya yang keinginan hawa nafsunya tidak terpenuhi, dia akan kecewa. Ya, dia berharap kepada manusia. Ya, padahal manusia itu tadi ya kalau gitu hawa nafsu tidak mungkin dia kemudian memperhatikan kita. Oleh karena itulah maka kalau orang yang selalu istiqomah dalam mendaki ketaatan, selalu ikhlas menjalankan ketaatan itu, maka dia tidak akan merasa sedih, tidak mengecewa. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kulla khairan, wa laysa li ahadin illa mu'minin. Jadi sangat menakjubkan urusan orang beriman itu, yes. Dan itu tidak terjadi kecuali yang beriman saja, ya. Ida asobatun syarrofa syakaro. Kalau dia diberikan kemudahan, kelapangan, kesusahan, dia bersyukur. Fahuwa khairun lahu, dan itu ada kebaikan baginya. Wa in asobatun doro fasobaro fahuwa khairun lahu. Kalau ditimpa dengan kesulitan, belum sukses ya, atau diuji dengan sakit, dengan kesempitan rezeki dan seterusnya, dia bersabar. Dan itu juga baik baginya. Oleh karena itulah maka orang-orang yang istiqomah memegang teguh keimanannya, menjalankan hukum-hukum Allah ya, menjalankan syariat Allah sampai bentuk ya keimanan dia kepada Allah, dan itu sampai akhir hayatnya, maka dia akan hidupnya akan tenang, jiwanya akan tenang karena selalu mendapatkan bimbingan dari Allah melalui para malaikat yang akan menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan pernah khawatir dan jangan bersedih hati. Dan kemudian di akhir hayatnya Allah akan menurunkan namanya Ijroir, jadi malaikat pencabut nyawa. Dan malaikat pencabut nyawa itu kepada orang-orang yang jiwanya tenang, dia akan akan memberikan kabar gembira karena Allah memerintahkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira ya kepada siapa, kepada jiwa yang tenang di akhir hayatnya ini. Kalau yang wa absyiru ini adalah malaikatul maut, jadi yang pencabut nyawa ya akan menyampaikan wa absyiru, berikan kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun. Jadi surga itu yang telah disiapkan atau disediakan, dijanjikan kepada kalian. Ini sejalan dengan yang biasa saya sampaikan tuh ya, ayat terakhir dari dari surat jadi dari surat ini ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah ya, surat Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr 27 sampai 20 sampai akhir. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi wahai jiwa yang tenang, pulanglah kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuklah kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu penjelasan dari wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi disuruh nanti jiwa yang tenang itu disuruh ketika masuk ke alam barzah akan disambut oleh hamba-hamba Allah yang disebut dengan al-mustaqim sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah yang biasa kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, as-siratal al-mustaqim itu isim fa'il dari istaqomah. Ya, istiqomah yastaqimu. Istiqomah fahum mustaqim. Jadi orang istiqomah itu sampai akhir hayatnya itu adalah hamba-hamba Allah, ya, ibadi hamba-hamba Allah. Maka dari itu dalam surat Al-Fatihah al-mustaqim itu ya badalnya adalah siroto alladzina an'amta alaihim. Artinya al-mustaqim adalah alladzina an'amta alaihim. Jadi orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nikmat apa? Karena menggunakannya fi'il madhi artinya past tense, berarti nikmat iman Islam sampai wafat, sampai meninggal. Jadi dia orang yang husnul khotimah. Itu orang yang al-mustaqim. Walaupun terjemahannya biasanya jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yang dilalui oleh orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya, membawa iman dan Islam. Karena Allah telah memberikan nikmat ya, alladzina an'amta alaihim, yaitu nikmat iman dan Islam sampai wafat. Itulah orang yang istiqomah dalam ketaatan. Nah, orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan itu maka akan jiwanya akan tenang. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi orang-orang beriman itu tatma'innu qulubuhum. Jadi hatinya itu akan tenang. Kenapa? Bidzikrillah. Karena dia selalu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala ketahuilah ya, hanya dengan mengingat Allah sajalah hati akan menjadi tenang, menjadi tentram, tatmain atau itmi'nan ya, tumanina. Ya, nanti kalau dipanggil di akhir hayatnya maka panggilannya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Kenapa dia mutmainnah? Karena selalu dzikir pada Allah, selalu ingat kepada Allah.
Dzikir maksudnya di sini adalah melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Karena hakikat dari dzikir itu adalah mengingat atau ada kesadaran hubungan dengan Allah atau disebut dengan idrok silah bila. Jadi setiap menjalankan sesuatu pun dia selalu mengingat apakah ini boleh atau tidak oleh Allah, apakah halal apa haram. Ya. Jadi pegangnya orang yang ingat kepada Allah adalah orang yang selalu mengkaitkan perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang biasa ingat kepada Allah baik ketika aktivitasnya berdiri, ketika beraktivitas sambil duduk atau di pembaringan. Semuanya standarnya mikiasnya adalah halal haram, boleh atau tidak, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Itu yang jadi pegangan dia. Orang-orang seperti ini maka karena dia selalu ingat pada hukum-hukum Allah, ingat pada Allah, maka dia tatmainul qulub. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ini sepupu beliau, ya, putranya Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau secara khusus ya, tapi ini nasihatnya juga berlaku kepada kita semua. Jadi karena Rasulullah menasihati seseorang sahabat itu bukan khususiat untuk sahabat itu, tapi berlaku untuk semuanya. Rasul mengatakan ya gulamu inni uallimuka kalimatin. Wahai anak anak muda, sesungguhnya aku mengajar kepadamu beberapa kalimat, beberapa ya, susunan kata, jadi berupa kalimat atau perintah-perintah. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya tetap ingat kepada Allah. Ya. Jaga di sini adalah keterikatan terhadap Allah, yang selalu ingat pada Allah itu dijaga dari hati kita. Maka nanti Allah akan menjaga kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah ya Allah, niscaya engkau akan mendapat Allah ya di hadapanmu. Maksudnya Allah akan beserta, akan menyertai sebagaimana disampaikan oleh ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar di dalam sebuah gua ya. Ketika di mana ya mata Nasrullah ya ala inna nasrullah qarib innallaha ma'ana ya. Beliau mengatakan innallaha ma'ana. Allah itu akan beserta kita. Jadi kalau kita menjaga selalu ingat pada Allah maka Allah akan beserta kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Ketahuilah bahwa meskipun manusia semua berkumpul akan memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, ya, dan itu tidak akan mungkin memberi manfaat kepadamu kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan untukmu. Jadi walaupun orang berniat jahat kalau atau orang mau membantu kita, yang pertama memberi manfaatnya membantu kita, menolong kita. Tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Demikian pula sebaliknya. Wa ini tama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Kalau mereka manusia itu berkumpul semuanya untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan juga akan mampu mudaratkan kepadamu kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan untukmu. Rufi al-aqlam wa jaffatil suhuf. Dan ini pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran terakhir maksudnya sudah cukup seperti itu. Kalau kita seperti itu, insya Allah hati kita akan tenang. Ya. Dan orang-orang yang tenang, maka ketika sakaratul maut diliputi dengan ketenangan jiwanya. Karena dipanggil dengan sangat indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang mutmainnah, irji'i pulanglah kembali engkau ila rabbiki kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah dalam keadaan ridho dan ridhoi. Wadkhuli fi ibadi. Masuklah ke kelompok hamba-hambaku di alam barzah. Wadkhuli jannati. Dan nanti setelah kiamat masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan ya Allah selalu menjaga kita sehingga akhir hayat kita adalah kebaikan. Sehingga kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya, husnal khatimah. Ya, husnul khatimah atau kebaikan di akhir hayat. Demikian yang ingin saya sampaikan ini menjelang Ramadan. Ingat Ramadan puasa adalah bentuk ketaatan. Kalau kita taat kepada Allah dan Ramadan itu juga spesial karena tidak ada ibadah yang bisa seperti puasa Ramadan di mana suatu Ramadan itu ikhlas. Ikhlas. Jadi orang yang berpuasa itu pasti ikhlas.
Tidak ada orang lain pun, sendirian pun dia terjaga tidak mau membatalkan. Karena dia sadar bahwa Allah mengetahui bahwa puasa dia karena niatnya lillahi ta'ala. Tidak ada orang yang berpuasa kemudian dia nyuri-nyuri makanan di siang bolong misalnya, ya, walaupun nggak ada yang mengatakan bahwa dia masih puasa atau batal puasa, dia tidak akan lakukan. Makanya puasa itu salah satu ibadah yang dipastikan dia ikhlas karena Allah. Sehingga ini ikhlas itu adalah kunci bahwa jiwa kita akan tenang. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak ikhlas itu penuh dengan kerisauan, kegalauan, bahkan kebencian, kedengkian, kekecewaan, kesedihan, dan berbagai macam hal-hal yang negatif. Karena kalau ikhlas, insya Allah ikhlas itu dia tidak terpengaruh oleh sekitarnya, oleh lingkungan, oleh perkataan orang, oleh cacian orang, oleh makian orang, oleh penilaian orang, dan seterusnya. Karena yang dia cari hanya ridwanullah atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan usia panjang sehingga kita bisa ketemu di bulan Ramadan tahun ini, dan mungkin mudah-mudahan juga tahun-tahun berikutnya Allah umur panjangkan kita dan kita selalu dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam atas penyampaian materi kajiannya. Semoga Allah memampukan kita untuk bisa mewujudkan jiwa yang tenang ya Ustadz ya, Iya, dengan selalu menjauhkan diri dari nafsu yang buruk. Baik, saatnya kita diskusi atau tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Alhamdulillah ada 22 yang iya. bergabung Ustadz ya. Dari yang paling jauh Samarinda juga sudah bergabung nih Kang Cucu. Alhamdulillah. Dari Iya. Jabodetabek banyak sekali. Sebelum yang Ini lain bukan Ustadz mungkin bukan dua-dua karena ada juga yang pasangan-pasangan. oh gitu ya. Iya. Tapi kayaknya nih Kang Tendi lagi sendiri-sendiri nih ya. Oh iya, iya, iya. Jadi Lihat murni dua-dua Ustadz. Nah, Jadi ya Ustadz, lagi sendiri nih, tinggal di lagi sini. sendiri. Lagi di mana nih? lagi di luar kayaknya Ustadz sih. Subang. Oh, lagi di Oke. Subang. Nah, Semoga dilancarkan, dimudahkan ya Kang amin. Tendi. Ya, ya. Semoga silakan atau udah biasa memulai udah. Saya Kalau kita terakhir membahas aja. jiwa, Saya kalau terakhir. membahas jiwa katanya saya pernah disampaikan ada seorang menyampaikan saya itu orang tasawuf katanya. Padahal Nah, sebenarnya definisinya juga ini membedakan orang tasawuf atau orang apa ya. Itu sebenarnya sih tidak tepat ya. Karena yang menjadi fokus ajaran Islam itu kan bagaimana jiwa kita ini ya. Jadi intinya di jiwa itu jiwa akan kaitan dengan akal dan kolbu ya. Jadi jiwa itu ada akal dan kolbu, ada fungsi pemikiran, memikir, membedakan hak dan batil ya, menentukan sesuatu benar salah itu fungsi akal. Yang kemudian ada masyair, masyair itu perasaan, itu ada di kolbu. Dan ini sebenarnya yang yang akan bertanggung jawab. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia telah mendolimi jiwanya sendiri. Makanya ketika Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ya, karena melanggar satu saja larangan, ya, jadi ingat melanggar satu saja larangan, tidak boleh mendekati buah khuldi, ya, atau pohon khuldi itu, kemudian diberi sanksi, diturunkan ke bumi, dan kemudian doa beliau, taubat beliau, itu dengan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang menjadi doa kita semua. Ya, karena ini doa dari Bapak kita ya, dari Adam, ya, kita ini semuanya Bani Adam, adalah Rabbana zolamna angfusana. Ya Tuhan kami telah menzolimi jiwa-jiwa kami. Angfus itu jama dari nafsun. Kenapa? Karena mengikuti keinginan, mengikuti hawa nafsu untuk urusan dunia, ya, urusan dunia. Kemudian yang bertanggung jawab nanti jiwa. Jadi kalau kita semakin melakukan pelanggaran, sebenarnya kita zolim pada jiwa kita sendiri. Karena jiwa kita yang akan ditanya, jiwa kita yang akan dihisap, bukan raga. Sementara yang kita penuhi adalah keinginan-keinginan ragawi, duniawi. Ya,
hanya untuk ya sesaat ya, yang kenikmatan yang sejenak ya. Kalau dibandingkan dengan akhirat yang khalidina fi abada. Oleh karena itu disebut dalam Al-Quran itu orang-orang yang urusannya urusan dunia saja yang dipikirkan, itu orang yang sufaha atau safihun. Safihun jamaknya sufaha ya. Sufaha itu orang yang bodoh. Kalau kata Rocky Gerung namanya dungu gitu ya, orang dungu. Itu safihun bahasa Arabnya. Jamaknya sufaha. Ala innahum humus sufaha'u. Ya. Jadi mereka itulah orang-orang munafik itu orang sufaha. Kenapa? Karena dia terperdaya oleh keinginan-keinginan yang terkait dengan dunia yang sesaat, yang sebenarnya dunia itu ya, sudah Allah tetapkan, ya, sudah ditakar, ya kadarnya sudah ditetapkan oleh Allah, kadarnya gitu ya, ya baik kadar apa rizkinya, kadar usianya, dan seterusnya semua semua kadar itu telah Allah tetapkan. Sementara apa yang dia lakukan itu ada konsekuensinya sesudah dunia. Ya kalau kebaikan maka kemudian itu akan memberikan kebaikan bagi dia sesudah dunia. Dan kalau misalnya keburukan dia akan bertanggung jawab tuh jiwanya sesudah kehidupan dunia. Bahkan sejak alam barzah. Makanya kalau di talqin mayitnya ketika dimasukkan ke alam barzah kan yang pertama ditanya ya, ditanya. Itu yang ditanyanya kan sebenarnya jiwanya. Karena kalau raganya kan sudah mati, ya tidak mungkin ya ada ada pertanyaan kubur itu di dalam kuburan. Pasti di alam kubur. Alam kubur itu adanya jiwa. Jadi orang-orang sudah meninggal itu akan dipertanyakan, dihisab dulu ya. Dan itu yang dihisabnya adalah poin-poin utamanya tentang siapa Tuhannya, ya. Kemudian siapa nabinya, kemudian apa imamnya Al-Qur'an gitu. Siapa saudara-saudaranya dan seterusnya. Jadi itu inti-inti. Kalau dia bisa selamat selesai itu di pemeriksaan di alam barzah, maka itu tanda dia akan menjadi sukses, akan bahagia juga di alam akhirat. Ya, karena dia selamat akidahnya gitu. Nah, sementara orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam barzahnya, ini tanda-tanda dia akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Ketika ditanya siapa Tuhannya, kemudian nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia tidak biasa tidak ingat, ya, tidak ingat, tidak zikir pada Allah. Tapi kalau orang biasa zikir, orang biasa sholat, dan sudah pasti jiwanya akan menjawab, ya, akan menjawab. Karena otomatis jiwanya yang beramal, aktivitas jiwanya. Ya, ya mudah-mudahan ya kita akan seperti itu. Jadi ini menjelang karena ini usia-usia yang sudah di suasana menjelang maghrib ya. Ini jadi usia-usia kita ini sudah usia-usia sholat asar lah ya. Asar. Karena eh, apa eh, titik kulminasinya kan udah kan. Katanya usia usia optimal itu 40. Ya kita kan sudah masuk ke 50 bahkan menjelang 60 kan. Itu artinya sudah pada fase terakhir lah. Fase-fase akhir kehidupan kita. Mestinya itu waktu ini adalah waktunya kita bukan mengejar dunia, tapi waktunya mempersiapkan diri menjemput tamu yang pasti akan datang, namanya Ijroil, pencabut nyawa gitu ya. Mencabut nyawa itu akan datang kapan saja dan semakin hari semakin dekat waktunya. Dan itu pasti ketemu. Ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan jiwa kita ketika dipanggil oleh utusan Allah yang akan memisahkan ya nyawa dari raga sehingga otomatis memisahkan jiwa dan raga. Ya. Maka jiwanya itu agar yang nanti utusan itu memanggilnya dengan panggilan tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Jadi makanya kita harus berusaha menjadi jiwa yang tenang, karena kalau tidak jiwa tenang bagaimana mungkin nanti kita dipanggil Ijroil itu sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau jiwa serakah gimana? Ya, sampai mati-matian mau akan membela sampai memeras darah sampai akan masuk ke macam-macam itu dengan teriak macam gitu. Ada ya kemarin pas ini. Jadi padahal udah ripuh ya, jalan juga udah susah, udah kayak gitu ngapain juga gitu. Udah tinggal mempersiapkan diri jadi menjemput Ijroil kan gitu ya. Ya. Jangankan yang usianya sudah mendekati 70 ya, yang ini mendekati 60 juga harus sudah siap-siap gitu.
Karena kan kita tidak tahu kapan datangnya kan gitu ya. Nggak usah mikirin terlalu ini dunia ya. Ya, sebagian dari kita mungkin ya tadi anak-anak juga sudah selesai, sudah berumah tangga, sudah dikasih rezeki sendiri gitu ya. Nah, ya kita mempersiapkan bekal ya sesudah kematian saja. Ya, kurang lebih itu. Tadi udah Daniel sudah Ya udah Daniel, silakan. silakan udah. Udah angkat tangan. Jangan di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tiga tak, harta, wanita, tahta mungkin insya Allah sudah bisa ditinggal ya, insya Allah. Ya. Ini ada dua, bukan ta tapi yang kayaknya susah ini. Yang kita sadari, terutama saya sendiri, bahwa ini sebenarnya bisa meruntuhkan semua yang sudah kita lakukan. Ini terjadi di saya nih, mudah-mudahan di Ramadan kali ini bisa sukses. Sukses lebih baik dari yang sebelumnya. Yang pertama adalah amarah. Hmm. Ya, itu susah sekali, Ustaz. Ya, kadang-kadang ya dalam lingkungan keluarga pun suka kadang-kadang terpancing ya. Dari sisi juga media juga terpancing ya. Nah, itu nanti di bagaimana nih kiat-kiatnya nih Ustaz ya. Iya. Ya, sudah banyak saya lakukan ya. Ya, tapi mungkin di saat Ramadan ini, walaupun Ramadan sendiri sebenarnya menghindari kita dari amarah segala macam, tapi kiat apa yang paling bagus kita lakukan di saat Ramadan untuk Iya. malah saya 55 tahun yang lalu, sekarang kan 56, itu nggak pernah saya Ramadan tuh kalau nggak marah, ada aja marahnya. Saya kadang-kadang berpikir ini sah nggak sih puasanya. Hmm. Yang kedua, tapi tidak seperti kata-katanya, tapi ya sama sih itunya adalah saya terjadi di saya ya, mungkin dalam konteks yang berbeda adalah gibah ya, masih suka ngomongin ya, ngomongin mungkin bukan ngomongin yang urusan orang atau orang lain, tapi pokoknya ngomongin lah yang seharusnya tidak perlu diomongkan ya. Emang ujung-ujungnya juga yang diomongin aib orang gitu ya, walaupun dalam konteks yang bukan aib yang vulgar ya. Ya termasuk ya kalau kita ketahui, kita punya grup Slawe, kita kan saya termasuk yang suka hobi juga tuh membicarakan aib keburukan dari rezim yang sekarang memerintah. Terlepas dari apakah itu salah atau benar ya. Ada yang positif, sedekah ya. Tapi kadang kalau tadi kita bahas dua yang tadi, ada kemungkinan itu juga tergerus itu pahalanya gitu ya. Walaupun salah satu yang saya yakin dari sedekah adalah bisa juga mengurangi tadi yang dua di awal ya, amarah dan gibah tadi. Nah, mumpung kita welcoming Ramadan ya, marhaban ya Ramadan. Ini apa nih Ustadz? Biar saya pengen rekor nih di Iya. saat saya ke 56. Kalau Ramadan mungkin udah lebih dari 56 ya Ustadz ya, karena kan Iya. kita Iya. kan ini ya bulan tahunnya tahun Islam ya. Iya. Nah, biar Betul. lebih mantap nih ya. Iya. Insya Allah kalau yang lain ya rukun Islamnya sudah kita lakukan, hal lain Hmm. sudah kita lakukan, cuma dua ini nih, dan Iya. kayaknya kok kalau kita nggak perhatikan malah bisa meruntuhkan ibadah yang lain. Tapi janji Allah kalau dua ini kita improve, malah jalan menuju surga harusnya lebih lebih Iya. lebih lebih terjamin gitu loh Ustadz ya, begitu. Iya. Terima kasih Ustadz, silakan Iya. ditanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, sampai diulang 3 kali, jangan marah. Waqala miroron, dalam hadis yang disebut waqala miroron, diulang-ulang kata Rasul, jangan marah. Dan bagimu surga. Nah, bagimu surga. Kemudian dalam surat Ali Imran 133, 134 ya, ketika Allah menyuruh kepada kita untuk bersegera ya,
kepada ampunan dan segera masuk surga yang luas langit dan bumi, itu cirinya adalah orang bertakwa, dan orang bertakwa disebutkan dalam surat tersebut, ayat 134-nya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan ke surga yang luas langit dan bumi disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang masuk surga itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berbagi dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi yunfikuna itu bukan hanya sedekah harta. Karena kalau sedekah harta berarti orang kaya doang yang bisa yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tetapi ini orang yang biasa berbagi. Orang miskin mungkin tidak bisa berbagi harta, tapi dia siap bisa berbagi doa, bisa berbagi tenaga, bisa berbagi apa saja yang biasa dia berinfakkan. Disebut infak itu lapan umum, berbagi dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ini yang pertama. Jadi orang yang peduli dengan sekitarnya. Orang yang peduli. Jadi orang punya kepedulian sosial intinya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra itu. Yang kedua kadiminal ghaidha, orang bisa menahan marah. Kadiminal itu yang bisa menahan marah. Jadi marah itu memang potensi ada dalam diri kita. Karena kita punya namanya gorijatul baqo, dari naluri untuk mempertahankan diri, eksistensi diri. Ya, ingin diwongke, ingin dihargai, ingin diakui dan seterusnya, itu goriza, itu naluri dalam diri kita. Tetapi orang yang akan mau surga itu yang bisa menahan potensi itu muncul. Ya. Jadi bukannya yungfikuna fis wadoro'i, tapi kadiminal ghaid itu juga urutan kedua setelah orang yang peduli sosialnya tinggi, ya. Itu adalah orang yang, dan ini wawunya wawul atof itu paket namanya. Artinya kalau dia peduli suka ngasih-ngasih ke orang, tapi kalau masih tidak bisa menahan marahnya, ya, tidak bisa kadiminal ghaidho, ya, itu juga tidak jadi penghuni surga. Ini ngeri sekali kan ya. Karena yang bikin kriteria kan Allah yang menyiapkan surga itu. Jadi bukan versi siapa, bukan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh manusia. Enggak, ini Allah yang menyiapkan. Allah menyiapkan surga untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Disebutkan, makanya pakai alladzina. Alladzina itu isim mausul yang menjelaskan kata sebelumnya. Itu yungfikuna fis-sarri wal kadiminal ghaidh. Jadi luar biasa pengaruhnya. Jadi layak atau tidak menjadi penghuni surga adalah yang kadiminal ghaidh, yang menahan marah. Wal afina aninas, yang ketiga adalah yang memaafkan orang, ya, makan orang, yang tidak dendam. Makanya ketika nisfu Sa'ban kemarin, yang materi yang minggu lalu ya, saya katakan tuh nisfu Sa'ban itu hadisnya sahih tentang keutamaan nisfu Sa'ban, yaitu di mana pada malam itu kata Rasulullah SAW diangkatlah catatan amal manusia, dan kemudian Allah mengumumkan memaafkan, mengampuni semua makhluknya kecuali dua orang. Dua orang. Yang pertama adalah orang yang musyrik. Yang kedua adalah orang yang berseteru, mendendam, tidak pernah baikan. Artinya orang yang tidak pernah memaafkan orang lain. Jadi itu yang tidak akan Allah ampuni gitu. Nah, sementara dalam surat Al-Imran 134 itu wal afin aninas, orang yang memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Jadi memaafkan orang lain itu syarat berikutnya. Ya. Setelah menahan marah, dia harus memaafkan semua kesalahan orang lain. Makanya kebiasaan kita ada istilah cucurak, ada saling maaf sebelum Ramadan, itu hal yang positif. Bukan bid'ah dolalah finar, enggak. Ya. Enggak ada contohnya memang di situ, tapi ketika kita masuki Ramadan, karena kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu kan man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiro lahu ma taqaddama min danbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman dan pengharapan, mengharap pahala, mengharap ampunan dari Allah, Allah akan mengampuni semua dosa yang telah lalu. Nah, sementara dosa kepada sesama manusia itu Allah tidak akan mengampuninya sebelum selesai dulu. Nah, jadi biasanya kita lebarannya kan di akhir ya. Sayang sampai melewati Ramadan ada hak adami yang permasalahan antara manusia belum selesai. Maka sebelum Ramadan mari kita memaafkan, saling maafkan. Karena itu wa'afin aneh, supaya kita melalui Ramadan itu Allah ampuni dosa. Baik dosa kepada Allah, hak Allah ataupun hak adami. Karena kita sudah saling memaafkan. Dan ingat, saling memaafkan itu juga
hal yang harus dipenuhi oleh calon penghuni surga. Wal afina annas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang muhsinun. Muhsin itu artinya orang berbuat baik untuk orang lain. Ya, memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain namanya muhsin, orang yang berbuat baik kepada sesama. Oleh karena itulah maka ini menjelang Ramadan ya. Jadi biasakan kita tadi yungfikuna fisori, apa yang kita punya kita berbagi. Ya. Walaupun mungkin kita juga sedang sulit, tapi insya Allah karena Allah, kalau kita suka berbagi, Allah akan kasih tambahan. Ya, kasih tambahan. Karena bentuk syukur itu adalah sholat dan wanhar ya, wanhar. Wanhar itu artinya berkorban. Berkorban diantaranya adalah berbagi. Walaupun bukan ayat ini biasanya surat Al-Kautsar itu ayat tentang kurban ya. Tapi sebenarnya itu ayat untuk bersyukur ya. Ya, saya sudah menyampaikan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi karena sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkorbanlah. Sholat dan berkorban. Jadi sholat dan berkorban itu atau memberikan sesuatu atau berkorban untuk orang lain adalah bentuk syukur. Jadi bentuk syukur itu bisa dilakukan oleh siapa saja dengan apapun yang dia miliki. Itu yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya insya Allah di menjelang Ramadan ini kebetulan tinggal seminggu lagi, kurang lebih 2 minggu lah kurang ya. Jadi bersihkan hati kita ya dari tadi amarah-amarah. Karena ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang berpuasa ya. Jadi Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada yang akan minta atau berantem gitu ya, mau berantem, maka kul inni so'imun. Katakan aku berpuasa. Jadi puasa itu cara paling efektif untuk menahan amarah. Ya. Jadi kalau puasa kemudian masih marah-marah melulu gitu, apalagi marahnya tidak jelas, ya. Marahnya tidak jelas, ya. Atau uring-uringan gitu ya, uring-uringan. Ya ini jangan-jangan puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mempuasakan jiwanya. Padahal puasa itu memang harus ya dua-duanya gitu, dua-duanya bukan hanya menahan lapar dan haus ya secara fisik, tetapi juga ya menahan tadi apa yang harus, intinya harus menahan, mengendalikan hawa nafsunya, tidak boleh mengikuti hawa nafsu gitu ya. Artinya kalau mau marah ya katakan aku puasa, jadi tidak malah terpancing malah ngomporin orang gitu ya. Ya, kemudian menahan marah juga kalau misalnya tentang gengsi macam-macam. Kalau ada orang minta maaf ya jangankan minta, nggak pun kita maafkan. Itu orang yang puasa. Karena orang puasa itu memang hatinya sedang dikendalikan ya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dzikir kepada Allah. Ya, jadi mudah-mudahan ya, kita ya tadi hati kita atau jiwa kita ya secara keseluruhan itu insya Allah berpuasa. Rasul mengatakan kam min so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Banyak di antara orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena jiwanya nggak puasa. Ya. Insya Allah kalau puasa ya tadi dengan serangkaian ibadah sebenarnya tidak mesti nunggu puasa gitu ya. Setiap ketaatan pada Allah itu adalah sarana yang sangat efektif untuk menekan ya munculnya gorijatul bako dalam bentuk marah, dalam bentuk emosi, emosian gitu ya. Dalam muncul kebencian, kedengkian, apalagi dendam. Itu otomatis ketika dia sholatnya khusyuk, sholat khusyuk atau jiwanya ikut sholat ya, insya Allah itu akan hilang semua. Jadi kemudian tadi gibah, gibah sebenarnya itu dibagi. Kalau gibah yang dimaksud, yang dicela itu, kalau masalah urusan pribadi, yang itu kita tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Bahkan orang lain berbuat kepada kita, kita juga tidak akan dihisap. Jangan kita kemudian melakukan hal yang sama. Jadi orang berbuat jahat ke kita, dia akan bertanggung jawab ya atas kejahatan itu. Jangan kita juga ikut membalas kejahatan itu. Artinya kalau seperti itu ya kita pun akan dihisab atas apa yang kita lakukan. Itu kaitannya dengan pribadi. Tapi kalau kaitan mengungkap misalnya Kasful Hutot, mengungkap kejahatan-kejahatan para mafia, para koruptor dan seterusnya, itu bukan dalam kategori ghibah. Karena memang harus dijelaskan kepada publik bahwa ini para pembohong, para penjahat dan seterusnya, supaya umat ini terselamatkan dari kejahatan, dari persekongkolan jahat
yang akan dilakukan oleh komunitas tertentu atau sekelompok tertentu atau termasuk dalamnya rejim tertentu. Itu kalau menurut saya itu bukan terkategori gibah, tapi itu terkategori bisa bisa namanya muhasabah, bisa mengoreksi penguasa. Jadi muhasabah lil hukam itu juga menjadi fardu kifayah. Ya, harus kita koreksi gitu, jangan dibiarkan. Kemudian juga bisa kasful hutot, jadi membongkar persekolahan-persekolahan jahat, ya, para mafia, para kroni dan seterusnya. Itu supaya apa? Supaya umat ini terselamatkan, supaya kekayaan alam ya umat ini juga bisa terselamatkan dan bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ya ya pemilik utamanya itu umat ini. Hal-hal yang kaitan dengan kepemilikan umum. Insya Allah. Jadi kalau yang biasa dibicarakan tuh di grup khusus ya, itu menurut saya masih dalam bukan gibah. Menurut saya ini masuk dalam tadi bisa muhasabah atau bisa kasful hutot, jadi membongkar persekolahan-persekolahan jahat. Ya, lagi puasa juga boleh, boleh. Ya. Ini karena kita tidak membahas tentang orang, ya, tidak membahas tentang aib seseorang, ya kan? Ya. Ya. Lalu apakah kalau ijazah itu masuk aib atau tidak? Ini sudah ranah publik karena dia jadi ijazahnya ijazah milik publik karena jadi pejabat publik gitu loh. Ya itu mungkin hal yang lain ya. Beda kalau kalau misalnya mempermasalahkan ijazahnya Kang Arya misalnya. Ya, padahal tidak ada hubungannya, Kang Arya bukan bukan pejabat publik misalnya. Itu atau misalnya tahu tuh enggak waktu dulu nilainya waktu TPB itu kurang dari dua misalnya ya, sehingga jadi RCD itu nggak usah dibahas itu gibah namanya itu karena nggak ada pengaruhnya gitu ya. Jadi yang merasa itu senyum-senyum saja nggak ya, tapi saya tidak boleh ngomong personal apalagi tujuannya menjatuhkan orang itu karena ternyata yang dulu pernah RCD sekarang jadi orang sukses-sukses. Justru yang pinter-pinter itu sekarang itu ya, ya jadi ilmuwan, ya nama ilmuwan ya peneliti gitu ya atau dosen ya begitulah hidupnya kan gitu ya. Sementara yang pernah RCD itu sekarang jadi juragan-juragan, jadi bos-bos, jadi sukses-sukses. Ya, tapi itulah Allah yang menetapkan rezeki itu ya. Jadi jangan jangan minder juga gitu. Karena ternyata di endingnya ternyata justru lebih bagus katanya lebih bagus RCD daripada yang cum laude. Tapi itu kan tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi yang seperti itu nggak usah lah, nggak usah nggak usah di nggak usah di nggak usah diomongin gitu. Itu bisa jadi masuk dalam dalam gibah. Ya, kalau itu yang ditanya tentang gibah, Insya Allah kita terjagalah karena kita nggak pernah gibah ya. Termasuk di grup ya, grup yang suka rame itu saya lihat masih dalam kapasitas membongkar kejahatan rejim atau para mafia dan seterusnya Ngomongin atau kakak pejabat kelas, Ustadz. publik gitu. Ngomongin kakak kelasnya Ustadz. Iya, saya sedih maka kelasnya itu masa bulan puasa mau disiapkan makanan itu disuruh ini Kan kakak pelanggaran. kelas tuh. Orang warung-warung aja ditutup, ya, ditutup, digembok. Malah MBG mau dibagikan makanan ke anak-anak yang sedang puasa. Waduh, gimana sih? Saya tidak mengkritik kelasnya ya, orangnya ya, Ya enggak, tapi betul. kebijakannya, kebijakannya ini bukan Kebijakannya membicarakan Ustadz ya. orangnya. Tuh. Kalau ngomongin yang Orangnya RCD mah harus itu harus baru tuh serangga. gibah Ustadz. Yang RCD bangun jadinya. Iya. Eh, Kalau pinter jadi pengusaha. Oh. Ada memang yang jadi pengusaha, orang pinter jadi pengusaha, memang ada. Di sini yang masih yang ikut sekarang ini. Pinter dia cum laude terus ya dari mulai TPB ya sampai kemudian lulus nilainya pokoknya cum laude lah ya. Kemudian jadi pengusaha sukses ada nggak ya? ada kita nggak tahu kali. Haji Nggak Daniel ada. katanya. Oh Haji Daniel. Lulusnya paling cepat lagi Ustadz. Memang benar. Jadi itu dulu dulu cum laude ya. Enggak. Eh, Eh, Silakan yang ini lain jika ada yang ingin ditanyakan didiskusikan sebelum waktunya. Itu ada yang dari Bandung tuh, yang suka nulis-nulis di Slawe tuh. Ah, itu tuh ya betul. Minta ngasih pertanyaan tuh. mana Saya mana. ada tuh yang namanya 3 huruf
3 huruf. ZEE Oh, itu dari Ti Bandung, ayo nanya. aduh, oh mangga. Jadi dia ini apa? Terus membelot ke Bandung ya, ke ITB. Iya. Jadi apa ya tidak mesti harus bertanya lah. Jadi share. Ini juga apa saya nyampaikan bukan karena saya lagi belajar untuk jiwanya tenang. Jiwa tenang kan. Jadi menghadapi berbagai macam ujian dan bagaimana lah banyak hal kan. Kayaknya sih ya memang harus semakin tenang ya, semakin tenang. Ya. Ya, seperti apa minggu lalu ya saya sampaikan. Jadi eh, s- karena ada saya contoh di depan mata yaitu almarhumah istri saya itu ya tadi di akhir hayatnya itu dia memang siap gitu loh. Jadi aku mau pulang ya. Jadi ketika dia mau pulang, aku siap pulang dan ya memang lantaran dia tahu sebabnya. Jadi kalau dia tidak cuci darah, tidak mau cuci darah itu artinya N ya gitu ya. Dia mengusahakan itu dan memang ya sebulan sebelumnya sudah menyiapkan itu. Jadi saya suka berpikir, nah saya ini eh, bisa sesiap dia enggak ya gitu. Hmm. Jadi makanya berusaha untuk ya kenapa kok tidak bisa? Bukankah ya hidup ini kan cuma sebentar udah pasti. Karena kematian itu kan sudah kepastian. Jadi ketemu Ijrail itu pasti kan. Kita siap atau tidak siap kalau sudah datangnya kan kullu nafsin dha'iqatul maut likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Ingat yang sakaratul maut yang merasakan itu jiwanya. Karena jiwanya kan nggak mati, yang mati itu raga kan. Yang matinya raga, yang dicabut nyawa itu raga. Yang merasakan kematian itu sakaratul maut itu jiwanya. Jiwanya. Makanya kullu nafsin setiap jiwa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Bagaimana sakitnya nyawa dicabut dari raga. Itu yang dirasakan oleh jiwa. Dan itu namanya ajal, ajal tiba. Jadi faida ajalhum pada ajalhum kalau ajalnya sudah datang fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan meskipun satu saat. Satu saat itu 1 jam gitu, 1 jam. Mesti 1 jam. Artinya ya itu suatu kepastian ya. Udah tadi yang saya katakan kan ini umurnya udah umur mendekati. Kalau Rasulullah umurnya 63, saya sudah 58 ya, 58. Jadi berapa lagi tuh? 5 lagi ya, 5 tahun. 5 tahun lagi ya. Itu kalau sama dengan Rasul. Walaupun kita pengennya sih kan ya tawil umurona kan minta ya panjangkan umurnya. Cuman saya suka pikir panjang umur tapi nggak ibadah malah tambah beban toh. Atau misalnya panjang umur tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberi manfaat gitu. Jadi kita mohon pada Allah panjang umur, sehat dan memberi manfaat ya, kepada orang lain dan waktunya digunakan untuk memohon ampun, menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu karena sudah yang lalu kan nggak bisa di apa di playback lagi ya. Nggak bisa karena sudah terjadi tuh. Jadi yang lalu kalau kesalahan ya kita mohon ampun, kita bertobat. Dan apa yang yang dilakukan akan sisanya itu mestinya kan menjadi kebaikan, menjadi amal soleh. Ya, karena waktunya cuma itu. Kita nggak punya walaupun ada lagu, walaupun misalnya ada 9 nyawa gitu, kan nyawa kita cuma satu-satunya. Nggak ada yang punya nyawa double rangkap nggak ada, atau cadangan stok nyawa nggak punya. Kita semuanya nyawanya cuma satu, dan kematian cuma satu. Begitu dicabut selesai. Semua ya nama baik, ya, jabatan, karir, harta, gelar itu begitu ajal tiba selesai. Walaupun di batu nisannya tulisin tuh profesor, doktor, insinyur, haji, Samsudin, MSI misalnya. Itu akan nggak ngaruh kalau sudah jadi ditulis di batu nisan gitu. Pakai Ustadz belakangnya Ustadz. Ustadz dokter. Atau ustad gitu. Karena sudah almarhum kan itu ya. Ya sudah selesai gimana? Itu gelar terakhir kan kita almarhum ALM itu udah selesai. Jadi tidak akan dibawa kemana-mana kan gitu ya. Jadi makanya ya fungsi kesadaran itulah. Jadi mari kita belajar bareng-bareng supaya jiwa kita semakin tenang, ya Amin. tidak gemerungsung, tidak tamak ya, tidak menjadi orang yang tamak. Padahal usia tinggal sebentar lagi ya. Sementara yang sudah Allah berikan itu sudah lebih dari cukup.
sudah lebih dari cukup kalau kita 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 bandingkan dengan ibadah kita, pengabdian kita pada Allah, malu kita, malu ya, malu pada Allah. Allah itu ngasihnya banyak banget coba. Jangankan yang diminta, nggak diminta pun Allah kasih. Luar biasa. Jadi nggak ada di antara kita ini nggak ada orang yang kekurangan gitu ya. Ya. Karena yang Allah berikan itu pasti untuk kebutuhan. Cuman kita ini kan merasa kurang karena keinginan. Keinginannya nggak tercapai. Kalau kebutuhannya pasti tercapai, makanya masih hidup kan. Ya. Karena kalau misalnya kebutuhannya nggak tercapai, ya udah lewat kan gitu. Ya. Artinya sudah jauh lebih dari apa yang kita butuhkan sebenarnya Allah sudah ngasih. Ya, ya sudah waktunya lagi, tidak waktunya lagi kita kemudian ngumpul-ngumpulin. Apalagi katanya ini untuk masa tua, kan sekarang sudah tua. Jadi nanti tabungan untuk masa tua kan sekarang udah tua. Kalau dulu ngomong itu waktu usia sampai 30, 40 ya, masih ya ini tabungan hari tua gitu ya. Nah, sekarang sudah tua. Mau nabung lagi untuk kapan? Kan sudah tua. Jadi harusnya nabungnya untuk apa? Sesudah dunia. Ya, nabungnya untuk bekal kapan? Di akhirat. Akhirat itu diawali dengan yaumul alam barzah. Makanya Rasul mengatakan al-kayisu mandana nafsahu wa amilali ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu orang yang selalu memperbaiki dirinya, menghisab dirinya, ya, mengevaluasi dirinya dan berbuat untuk sesudah kematian. Jadi beramal untuk sesudah kematian. Dan alhamdulillah ya kita bisa istiqomah sehingga bisa saling mengingatkan ya. Insya Allah Ramadan ini ya kita libur dulu karena justru pengemblengannya pelaksananya di Ramadan. Nanti ketemunya lagi sesudah Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin baik gitu, dan sehat gitu. Dan sehat. Jadi yang penting sehatnya karena kalau tidak sehat ibadah juga susah ya. Ibadah susah gitu ya. Jadi kalau sehat insya Allah ibadah juga bisa mudah ya. Dan kita doa semuanya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di bulan kemarin Rajab dan Sya'ban ini dan kita sampai di bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan mengoptimalkan ya atau memperbaiki ya meningkatkan apapun lah katanya di bulan Ramadan itu jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir ya. Ada pepatah orang Arab ya. Ini walaupun ada yang mengklaim hadis ya. Ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah untuk kehidupan duniamu seakan-akan akan hidup selamanya. Tapi beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Jadi nanti ibadah Ramadan itu seakan-akan kita tidak akan punya kesempatan Ramadan tahun berikutnya. Maka kita maksimalkan itu. Demikian karena sudah 9.38 dan orang yang jauh nih Kang Cucu nggak kelihatan menampakkan wajahnya dan sudah malam ya. Insya Allah satu pertemuan lagi ya, minggu depan karena minggu depannya lagi sepertinya sih sudah masuk Ramadan. Kalau hisabnya Muhammadiyah itu satu Ramadannya tanggal 18 Februari. Jadi tanggal 8 Februari itu berarti hari Rabu tuh. Ada malam Kamis ya, malam Kamis. Jadi malam Kamis tanggal 17 itu kita sudah sholat taraweh. Karena dugaan saya itu karena katanya Muhammad itu menggunakan Global ya. hisab global, maka akan sama dengan ru'yat global. Nah kemarin tuh sering kali berbeda, baik yang hisab ya Muhammadiyah ataupun yang ru'yat pemerintah ya atau NU ya. Itu karena hisabnya hisab lokal, ru'yatnya ru'yat lokal. Kalau tidak kelihatan di Indonesia sudah diputuskan gitu. Padahal ya saya sudah sering ulang-ulang itu tentang ini. Padahal umat Muhammad itu minal masyrik ilal maghrib. Ya, masyrik itu Maroko sampai Maroko, maghrib itu Maroko. Dari timur sampai barat. Ya. Jadi masyrik itu timur, maghrib itu barat. Jadi kalau perintahnya melihat itu umat Muhammad berarti nggak boleh lokal, harus global. Ya kalau belum kelihatan di Indonesia, nunggu dong. Kan umat Muhammad bukan hanya di Indonesia doang.
Nunggu Siapapun yang itu dari ya. India, yang dari Pakistan, yang dari Arab Saudi, yang dari Mesir, yang dari Marokonya sendiri ya, paling ujung barat. Kalau ternyata ada yang melihat berarti itu sudah menjadi awal Ramadan untuk umat Muhammad. Bukan untuk umat Islam Indonesia doang. Karena hari itu ternyata satu. Bedanya paling jauh pun hanya 12 jam doang. Tidak mungkin 24 jam. Jadi nggak mungkin ada anomali kalau menggunakan hisab global dan ru'yat global. Pasti akan sama. Akan sama. Jadi oleh karena itulah kalau saya senang kalau sekarang Muhammadiyah menggunakan hisab global, insya Allah yang ru'yat global juga akan nyambung, akan bareng. Ya, ya mestinya yang merubah tadi ya ru'yatnya harus ru'yat yang pemerintah itu harus ru'yatnya ru'yat global juga. Ya. Nggak usah gengsi-gengsi kewarganegaraan atau teritorial, karena ini urusan ibadah. Urusan Hmm. ibadah itu serahkan aja kepada ya apa ya masalah kepada ahlinya ahli ya tentang ibadah gitu ya. Ya, mudah-mudahan tapi ya cuma bisa berharap doang ya. Karena anggaran untuk isbat apa rapat isbatnya sudah ada. Ya, jadi ya, nanti kita Bukannya share-share ini ya kalau Ustaz, ru'yatnya ya ke ASEAN sudah ada kerjasama se ASEAN itu, kalau nggak salah ya. ya sebenarnya sih gua ASEAN juga nggak terlalu sempit juga kan. Karena umat Muhammad bukan ASEAN doang. Iya, Ya, karena bulan itu kan terlihat untuk bumi toh. Mestinya iya, ya. Dan informasi sudah mudah Ustadz ya. Maksudnya Sekarang itu sangat sekarang udah mudah. mudah. Kalau zaman dulu kan mungkin harus berapa waktu, berapa bulan Iya. baru kabarnya tersampaikan Bahkan gitu ya. bahkan mau ru'yat pun bisa di titik mana kelihatan itu. Kan gerhana-gerhana itu sudah biasa dan itu presisi toh. Mestinya nggak bukan waktunya lagi dikotomikan antara antara hisab dengan ru'yat. Ya syariatnya memang suruh ru'yat kan. Rasulullah SAW Kalau melihat menyuruhkan bulan ya. sumul ru'yat. Tapi kalau ru'yat itu kan bisa dibuat aja ya menggunakan hisab diprediksikan di titik mana kelihatan. Cuacanya terang macam-macam kan sekarang itu BMKG juga udah ini kan ini hari ini hujan, hari terang macam-macam kan ada. Tinggal ilmunya itu apa diselaraskan aja. Jangan paksakan oh hujan suruh melihat suruh ru'yat kan nggak mungkin kelihatan. Ya, nggak mungkin kelihatan kan itu bisa dipadukan tuh ilmunya BMAG, ilmunya apa penginderaan jarak jauh, ilmunya macam-macam itu kan. Itu bisa dipadukan di titik mana akan terlihat bulan sabit di seluruh permukaan bumi. Ya, di situ ada umat Islam disuruh di situ dicek. Sangat mudah apa main bola saja itu di Qatar tengah apa di sini tengah malam itu orang pada melek lihat apalagi ini akan dilihat kemungkinan besar terlihat di Doha misalnya gitu ya di Doha Qatar ya kita kan nunggu bukan hanya nunggu mau pertandingan sepak bola menunggu ru'yatul hilal nah, menurut prediksi ilmu hisab dan seterusnya oh itu cakep banget tapi itu harus umat Islam punya pemimpin dulu kalau sekarang mah pemimpinnya Ong ini juga apa malah kita sudah repot-repot membaikot produk Israel ya. Masa sumbangan 17 triliun? War Eh, of Peace. gimana ceritanya ini? Ini apa, pemimpinnya udah eh, Daniel ini. Itu bukan gibah nih, udah. Ini aduh, ini persekongkolan yang harus kita bongkar ya. Masa kemudian itu yang genosida, kemudian masa tidak dihargai? Saudara-saudara kita di situ ya. Udah capek-capek kita boykot sini, boykot sana gitu. Malah disumbang eh, ya yang apa gabung ke situ. Memang namanya bagus perdamaian. Kemana mungkin penjajah cerita perdamaian? Namanya Yang penjajah. dijajah nggak ada di situ Ustadz. Yang yang dijajahnya nggak ada di situ. Nasibnya digantungkan kepada penjajah. Gimana ceritanya? Ya itulah, ya itulah. Makanya kalau kalau itu bukan gibah sudah. Puasa gitu terus. Puasa boleh. Mudah-mudahan Puasa juga boleh. 2029 ganti lah. Ya. Iya, Hmm. ya mudah-mudahan yang terbaik lah Amin, bangsa amin, dan amin, umat amin, ini. amin. Baik, karena sudah malam, mudah-mudahan. Oh ini ada yang chat itu, oh Mas Jody ya. Ya mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, ya Amin. kemudahan beribadah. Allah berkahi di bulan ini dan nanti bulan Ramadan.
menjadi orang-orang yang selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah dan diakhiri dengan kebaikan. Sebut husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, Terima kasih teman-teman semua. Sadayana. Ayo. Sampai ketemu minggu depan, pekan depan. Insya Sekali Allah. lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.